Selamat pagi teman-teman rekan-rekan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang giliran saya untuk FFS, Friday Fun Sharing, gitu ya. Kalau dua materi sebelumnya ada Pak Denny sudah mengangkat isu terkait attitude atau behavior. Minggu berikutnya atau minggu kemarin Mas Agus mengangkat isu tentang skill ya, bagaimana cara buat target based on SMART. Nah, kali ini saya coba berbeda, tidak hanya mengupas tentang attitude atau behavior, tidak juga mengupas tentang skill, tapi ke spiritual. Jadi semacam tausiah gitu ya, kultum gitu ya. Oke, baik. Yang sudah di dalam tidak boleh keluar ya. Kemarin kita sudah bahas tentang skill, sekarang kita bahas, sekarang Kang Diki sudah membahas tentang attitude atau behavior. Sekarang saya bahas di satu sisi lagi terkait dengan knowledge gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin kita atau di kami selalu bicara tentang kompetensi. Jadi kompetensi itu ada skill, behavior, dan knowledge. Gabungan dari tiga hal itu. Nah, kalau semua itu menyatu dalam diri kita, it's mean kompeten, gitu ya. Jadi kalau cuma satu sisi maka belum kompeten. Cuma dua sisi hampir. Tiga-tiganya maka kamu bisa dikatakan kompeten di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, knowledge ini mungkin nggak terlalu banyak berkaitan dengan pekerjaan sebenarnya. Namanya juga knowledge, gitu ya. Jadi wawasan dan segala macamnya. Oke. Mohon maaf kalau nanti agak lupa ya, karena ini sejujurnya ini materi lama. Jadi yang akan saya angkat adalah narkolema. Jangan browsing dulu, nanti saya jelasin ya. Oke. Narkolema ini materi tahun 2016, jadi kalau agak lupa mohon dimaafkan ya. Oke, tangan pegang ke atas, lalu pegang jidat Anda. Oke, jadi kita akan bahas narkolema hubungan dengan nanti yang ada di sini, di otak. Oke, jadi tepat di dahi Anda, kurang lebih 2 jari dari alis Anda, ini ada nama bagian yang maha penting bagian otak, namanya adalah PFC, yaitu prefrontal cortex. PFC. Tuhan memberikan ini kepada kita manusia sehingga membedakan antara kita dengan hewan, gitu ya. Fungsinya apa sih? Tentu saja dengan PFC, prefrontal cortex, yang ada di bagian depan kita ini, dia bisa memilih, menentukan, dan memiliki etika. Itu yang membedakan kita dengan hewan, dengan makhluk lain. Sampai di sini cukup jelas ya? Oke, harusnya jelas ya. Alhamdulillah, ya kita beda dengan makhluk yang lainnya, gitu ya. Oke, apa sih fungsi PFC? Ada banyak fungsinya. Dengan PFC kita bisa melakukan aktivitas untuk berkonsentrasi. Kita bisa membedakan benar dan salah. Kita bisa mengendalikan diri. Kita bisa merencanakan masa depan, planning, gitu ya. Kita juga berpikir kritis. Kita juga bisa mampu untuk menunda kepuasan. Jadi pentingnya bagian PFC di sini itu harus kita jaga banget, gitu ya. Pada akhirnya adalah dia akan berfungsi sebagai pusat pertimbangan, gitu kan. Pusat pertimbangan akhirnya dalam konteks lama akan berfungsi sebagai pengambil keputusan. Jadi kalau kita sedang mempertimbangkan, mengatur analisa, berpikir sejujurnya ini, maka kalau mungkin itu suka kali begini, pusing gitu ya. Nah, karena memang di sini ada bagian namanya PFC. Ini mungkin harusnya teman-teman psikologi harusnya nggak asing, karena ini kita belajar di dulu ada materi kalau nggak salah apa deh? Fisiologi, ya psikologi ya, biopsikologi. Nah itu biopsikologi 1 dan 2, kita 1 tahun belajar biopsikologi, salah satunya mengupas tentang otak, karena memang relate dengan kepribadian, gitu ya. Sampai situ. Dan pada akhirnya fungsi PFC juga yang penting adalah membentuk kepribadian dan perilaku sosial kita di masyarakat. Oke. Sayangnya PFC mudah sekali rusak, gitu ya, sehingga bisa merubah kepribadian kita. Apa sih yang membuat rusak? Pertama karena benturan fisik, kecelakaan, segala macamnya itu bisa membuat PFC rusak. Yang berikutnya adalah narkotika.
psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu bisa merusak fungsi atau prosesnya PFC di depan kita ini, ya. Oke. Penyebab paling merusak adalah pornografi. Nah, selain buat materi kita, saya pikir ini juga bagus untuk teman-teman yang sudah punya anak atau nanti yang sudah mau punya anak atau sekarang mau bikin anak juga boleh. Jadi ini ya gitu. Pas PFC ya langsung bikin anak aja gitu ya, kontra ya jadi materinya ya. Oke. Pornografi, makanya disebut narkolema, narkotika lewat mata. Nah, jadi isu yang saya angkat adalah narkolema. Gampang ya, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran manusia? Ini prosesnya adalah pertama, saat kita atau anak terutama, kita juga bisa ya. Saat kita mungkin pertama kali melihat gambar yang menjurus ke porno, mungkin yang buka City Just apunya gitu ya, mungkin atau lebih porno lebih terbuka lagi, awalnya kaget dan jijik. Kenapa? Karena sistem limbik itu di sini adanya. Oke, jadi ini ada PFC, ini ada di antara tengah-tengah telinga lurus di bagian tengah ada namanya sistem limbik. Itu sistem limbik aktif bekerja. Apa fungsi sistem limbik? Pertama adalah mengatur emosi di sini. Mengatur emosi, mengendalikan nafsu makan, itu sistem limbik juga, dan terakhir adalah mempengaruhi seksualitas juga, atau menunda terkait seksualitas pokoknya. Itu ada di fungsi sistem limbik, gitu ya. Nah, sistem limbik aktif, dia akan menghasilkan namanya dopamin. Saya pikir nggak asing lah ya dengan namanya dopamin, sering dengar ya dopamin ya. Apa sih dopamin? Zat yang memberi rasa senang, happy, penasaran sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika mengkonsumsi nafsa, sehingga sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa itu sama, relate. Oke. Ini agak panjang teksnya. Otak akan mengingat, jadi otak itu pintar banget, dia akan mengingat apa yang membuat senang dan bagaimana memperolehnya. Masih banyak bagian otak yang lain, artinya tidak hanya PFC dan sistem limbik yang berfungsi, ada dia juga mengingat apa yang membuat dia senang. Itu semua terekam dalam memori kita. Kalau tidak salah ada bagian otak lagi namanya hipokampus. Dia berfungsi menyimpan segala memori. Jadi begitu ada kejadian, semua saraf penghubung akan terhubung ke satu sama lain gitu ya. Lalu jika anak mendapatkan pembinaan akhlak yang baik, agama yang baik, etika yang baik, patuh pada norma sosial, maka dorongan untuk melihat pornografi meskipun itu senang tapi bisa diabaikan. Jadi pentingnya adalah akhlak, etika dan norma itu penting banget buat kita sebagai orang tua dan kita sebagai dewasa ataupun untuk anak kita nanti, gitu ya. Makanya, tapi bila ini tidak didapatkan, ya ketika bosan, ya dia akan dorong anak atau kita untuk menonton pornografi lagi. Nah, lama-lama bosan nih cuma lihat itu aja, karena dopamin menuntut yang lebih, gitu kan, sistem lebih menuntut yang lebih, dia akan, wah saya mau cari yang lebih besar lagi dari yang cuma gambar buka atas, sama buka bawah juga, gitu misalnya gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu, perlahan-lahan tapi pasti. Makanya stop pornografi, jangan jadi penjahat kelamin yang kita ini cuma seks gitu ya. Sayangnya yang sekarang sangat-sangat mudah banget untuk akses pornografi lewat internet. Dengan internet, pornografi jadi lebih gampang. Anak buka internet, nggak sengaja lihat gambar porno, awalnya malu-malu, buka sedikit, 1 menit, lama-lama jadi 1 jam. Itu sudah kecanduan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum ya? Oke. Nah, sekarang proses otak, gimana sih prosesnya kok bisa orang kecanduan, atau ini gimana flow-nya, flow chart-nya ya, kalau di SP flow chart ya, ya. Oke. Flow-nya. Proses otak gimana sih? Pertama, dopamin, kita terpapar dulu nih ya, terpapar dari mata langsung transfer ke dopamin ke sistem limbik yang di sini tadi, dia langsung mengalihkan dopamin ke PFC kita. Oke, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Nah, kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan. Jadi orang yang kecanduan itu dopaminnya ekstra yang mengalir ke sini, yang mengalir ke PFC, gitu kan? Banjir PFC-nya.
Bila banjir, maka tidak aktif karena terendam banjir di PFC-nya. Oke. Nah, kalau itu banjir, semakin membuat PFC menjadi tidak aktif. Kenapa? Karena semakin mengkerut lama-lama karena banjir. Tidak perlu jadi banjir dari kecil lah. Karena banjir jadi kecil sehingga terganggulah fungsinya. Nah, sementara itu di saat yang bersamaan sistem limbik kita justru menuntut yang lebih ini, berkembang dan menghasilkan dopamin yang sangat banyak juga. Sehingga anak atau kita akan terus mencari kesenangan tanpa takut konsekuensinya. Nah, itu mana udah berlaku juga sebenarnya ya. Oke, cukup terus ya. Serius banget sih. Oke. Anak akan menjadi peluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidupnya. Dia akan mengalami terus kebijakan PFC. Yang paling muncul gejalanya atau simptomnya adalah kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta otomatis pengambilan keputusan. Karena sistem PFC ini juga benar, maka saat tadi di awal relate-nya dengan pengambilan keputusan, gitu kan? Oke. Efeknya lagi adalah kalau dari pelanggan pornografi, ya dia akan feel free, masturbasi, oral seks, hubungan suka sama suka, ganti pasangan, kenaikan tidak penting, pasangan hanya sebagai objek seks dengan merendahkan derajat lawan jenis, selera hubungan tidak sehat seperti kasar, oral seks, segala macam. Itu efek kepanjangan dan sampai ini krusial. Ini penting untuk disampaikan. Oke. Menurut Donald Hilton, otak yang rusak akibat pornografi sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Kalau kecelakaan ya, nafsa merusak 3 bagian otak. Kalau pornografi merusak 5 bagian otak, lebih parah daripada psikotropika. Artinya daripada kecanduan pornografi mendingan kecanduan. Salah. Kalau kayaknya salah ya. Pornografi pada anak lebih merusak karena PFC-nya belum matang, gitu ya. Oke. Nah, tapi otak yang belum sempurna ini masih mudah untuk dibentuk. Pengaruh pornografi bisa dihilangkan asal ada asuhan ya, pengusahaan. Asuhan untuk memulihkan dengan sabar, terutama bapak, ibu, saudara dekat, atau orang terdekat lainnya. Oke. Terakhir, pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Terima kasih teman-teman, itu materinya.